Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke materi tentang virus. Virus, apa sih itu virus? Nah, virus ini dia merupakan salah satu kajian ilmu biologi. Dia itu masuk ke salah satu cabang ilmu biologi yang dinamakan dengan virologi. Nah, jadi kalau kita lihat nih dari kata depannya viro, pasti kalian langsung bahwa virologi ini dia pasti mempelajari tentang virus nih. Nah, sebelum kita lebih jauh nih mempelajari tentang virus, kita akan mengenal dulu sejarah virus itu ditemukan. Ya, kita masuk dulu ke sejarah virus. Jadi, awal mula virus itu ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Adolf Meyer. Nah, dia menemukan adanya bercak-bercak putih pada tumbuhan tembakau. Nah, bentuknya itu seperti mozaik. Nah, jadi dia sebut, tumbuhan tembakau ini dia terkena penyakit, namanya penyakit mozaik. Kemudian, pada tahun-tahun berikutnya nih, ada ilmuwan lain yang bernama Dmitri Ivanovsky. Nah, dia ini membuat ekstrak daun tembakau yang tadi ada bercak-bercak putihnya itu. Kemudian seekstrak daun tembakaunya itu dia saring melalui menggunakan saringan bakteri. Nah, ternyata ketika disaring, si bercak-bercak putih ini atau sesuatu yang menempel ini dia lolos atau dia itu tersaring. Nah, dia menyimpulkan bahwa ternyata ini tuh adalah bakteri yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan bakteri yang lain. Nah, kemudian pada tahun berikutnya lagi ada ilmuwan yang bernama Martinus Benzenik. Nah, dia ini menyuntikkan ekstrak tembakau yang tadi dibuat sama seperti ilmuwan yang sebelumnya. Dia menyuntikkan ke tumbuhan tembakau yang dia memang tidak terkena penyakit mozaik ini. Nah, ketika disuntikkan ternyata pertumbuhannya itu semakin cepat. Nah, dia menyimpulkan ternyata mungkin ini itu adalah patogen yang bisa bereproduksi dengan cepat. Nah, kemudian pada sekitar tahun 1900-an itu ada ilmuwan lain yang bernama Wendell Stanley. Nah, ilmuwan ini dia mencoba mengkristalkan bercak-bercak yang tadi ditemukan oleh Adolf Meyer. Nah, ternyata dia bisa dikristalkan nih si patogen ini. Nah, dari sini kemudian disimpulkanlah bahwa ini dia bukan bakteri nih, tapi dia patogen baru dan diberi nama virus. Itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang struktur dari virus. Nah, karena tadi virus itu dia merupakan makhluk hidup yang sangat kecil ya. Dia itu bahkan ukurannya ultramikroskopis. Dia itu tidak bisa dilihat oleh mata kita secara langsung. Nah, dia ini bukan merupakan makhluk hidup yang memiliki sel. Dia tidak memiliki sel atau bisa disebut dengan aseluler. Dia tidak memiliki sel atau dia bukan merupakan sel. Nah, karena dia aseluler, otomatis dia itu tidak mempunyai yang namanya membran sel. Kemudian dia juga tidak mempunyai yang namanya inti sel atau nukleus. Kemudian dia tidak memiliki cairan sel atau sitoplasma. Dan sudah pasti karena dia bukan merupakan sel, dia tidak memiliki organel-organel sel lain yang menyusun bagian tubuhnya. Nah, terus Bu, dia apa dong Bu kalau misalnya dia bukan merupakan sel? Dia kok bisa sih dia disebut makhluk hidup? Nah, dia ini strukturnya hanya terdiri dari yang namanya asam nukleat, dimana dia itu hanya memiliki satu jenis asam nukleat virus ini.
ada virus yang hanya memiliki DNA, dan ada virus yang dia hanya memiliki RNA saja. Jadi dia hanya memiliki satu jenis asam nukleat, DNA ataupun RNA. Nah, kemudian kenapa dia disebut makhluk hidup, Bu? Karena dia mempunyai asam nukleat, otomatis dia bisa bereproduksi, virus ini. Nah, tapi dia bisa bereproduksi hanya pada organisme lain, sehingga dia hidupnya itu secara parasit. Dia harus selalu parasit, atau kita sebut dengan parasit obligat. Ya, artinya dia nggak bisa hidup atau dia nggak bisa bereproduksi kalau misalnya dia nggak ada pada inangnya gitu, nggak ada orang lain. Nah, sebelum kita ke struktur virusnya, kita mau tahu dulu nih bentuk-bentuk dari virus. Nah, ternyata virus itu dia bentuknya banyak. Ada yang bentuknya itu seperti tabung, kemudian ada yang bentuknya bulat seperti bola, ada juga yang bentuknya filamen atau seperti lembaran seperti benang, dan juga ada virus yang bentuknya itu seperti huruf T. Nah, virus yang seperti huruf T ini kita sebut dengan yang namanya bakteriofag. Nah, struktur virus yang akan kita pelajari sekarang itu kita ambil dari struktur virus bakteriofag ya, atau bentuknya yang seperti huruf T tadi. Kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi virus ini atau virus bakteriofag ini dia hanya memiliki 3 organ tubuhnya. Yang pertama itu yang di atas itu bagian kepala, kemudian dia punya bagian leher, dan yang bagian bawah itu adalah bagian ekornya. Nah, di bagian kepala itu, bagian luar kepala itu dinamakan dengan kapsid. Atau selubung protein. Nah, kemudian di dalam kapsid ini ada asam nukleat tadi atau materi genetik. Dia itu bisa berupa DNA atau berupa RNA. Nah, kebetulan kalau bakteriofag ini dia memiliki yang namanya DNA ya, asam nukleatnya. Nah, kemudian yang bagian panjangnya ini itu adalah bagian selubung ekor. Sedangkan yang di bagian bawah nih, yang kayak kaki, itu bukan kaki ya. Itu adalah serabut ekor. Nah, kemudian yang ada di bagian bawah itu biasa disebut dengan plat datar atau plat dasar. Sedangkan yang agak runcing itu disebut dengan reseptor atau jarum penusuk. Nah, sampai di sini sudah jelas? Oh iya, satu lagi. Virus ini dia merupakan makhluk hidup peralihan ya. Dia bisa disebut makhluk hidup dan dia juga bisa disebut benda mati. Kenapa? Dia disebut makhluk hidup karena dia itu dapat bereproduksi, sedangkan dia disebut benda mati karena dia itu dapat dikristalkan atau dipaus siklus hidupnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu reproduksi dari virus.
Dia kan virus disebut makhluk hidup karena dia bisa bereproduksi. Tapi pada apa tadi? Hanya pada inangnya, atau dia itu disebut dengan parasit obligat. Nah, reproduksi virus ini ada dua macam. Ada dua daur, ada daur litik dan ada juga yang disebut dengan daur lisogenik. Nah, sekarang yang pertama kita pelajari dulu tentang daur litik. Nah, jadi pada daur litik ini awal mulanya itu ada satu bakteri yang dia itu terinfeksi oleh virus. Nah, contoh inangnya ini adalah bakteri ya. Nah, misalnya ini adalah sel bakteri. Sel bakteri ini dia memiliki materi genetik ya, atau plasmid kita sebut. Nah, sel bakteri ini dia itu terinfeksi virus. Virusnya namanya apa tadi? Bakteriofag. Nah, kemudian virus itu menempel pada satu sel bakteri. Nah, pada fase ini itu dinamakan dengan fase adsorpsi atau fase penempelan. Menempelnya virus pada dinding sel bakteri itu dinamakan dengan fase adsorpsi. Nah, kemudian masuk ke fase yang berikutnya, di mana di fase ini materi genetik yang dimiliki oleh virus dia itu dimasukkan ke dalam bakteri, ke dalam sel bakterinya. Nah, jadi si virusnya itu kan tadi menempel tuh. Kemudian dia itu pakai reseptornya tadi, dia menusuk dinding sel dari bakteri, kemudian memasukkan DNA-nya tadi ke dalam bakteri, ke dalam sel bakteri. Nah, fase ini itu disebut dengan fase infeksi, atau bisa juga disebut dengan fase injeksi, atau juga bisa disebut dengan fase penetrasi, di mana si virus itu dia memasukkan bagian dari tubuhnya atau DNA-nya tadi ke dalam sel dari bakteri. Nah, kemudian setelah masuk nih si DNA dari virusnya itu, kemudian nanti di dalam sel bakteri itu DNA dari virus dia akan merusak DNA dari bakteri, sehingga ada yang disebut dengan penghancuran ya. Jadi di sini tuh fasenya itu disebut dengan fase sintesis dan juga fase replikasi, di mana nanti di dalam itu dia ada sintesis protein. Jadi perubahan protein dari protein bakteri ke protein virus. Nah, kemudian direplikasi lah tuh menjadi DNA virus yang ada di dalam bakteri. Nah, kemudian masuk ke fase selanjutnya. Di fase ini itu sudah mulai terbentuk bagian-bagian tubuh dari virus, tapi hanya terbentuk saja, hanya bagian kepalanya, bagian juga bagian ekor dan bagian yang lainnya. Di fase sini itu dinamakan dengan fase assembling atau fase pembentukan bagian-bagian tubuh virus di dalam sel bakteri. Nah, atau fase perakitan ya. Setelah ada nih fase perakitan ini, setelah terbentuk semua bentuk-bentuk bagian tubuh virus, kemudian masuk ke fase selanjutnya. Nah, di sini virus itu dia memiliki enzim yang namanya enzim lisozim, di mana ketika dia sudah terbentuk kan tadi tuh bagian-bagian tubuhnya, kemudian dia itu membentuk virus yang baru. Nah, virus yang baru ini kemudian dengan enzim lisozimnya tadi dia menghancurkan dinding sel bakteri, kemudian dia keluar
menjadi virus-virus yang baru. Ini disebut dengan fase lisis atau fase litik ya, atau fase penghancuran. Nah, nanti ketika sudah keluar nih dari dalam sel bakteri tadi, kemudian dia itu akan menginfeksi sel bakteri yang baru. Nah, kemudian daur yang kedua itu adalah daur lisogenik. Daur lisogenik ini dia hampir sama tahapannya seperti daur litik. Jadi di tahapan pertama itu sama, ada fase adsorpsi di mana penempelan virus menempel pada dinding sel bakteri. Kemudian masuk ke fase kedua itu masih sama. Di fase kedua itu adalah fase infeksi, ketika si virus itu memasukkan materi genetiknya atau DNA-nya dia ke dalam sel si bakteri. Nah, kemudian ada perbedaan. Sebelum masuk ke fase sintesis dan replikasi, ada satu fase di mana kan kalau tadi di daur litik si DNA dari atau plasmid dari bakteri itu dihancurkan oleh DNA dari virus. Nah, di daur lisogenik ini DNA virus dengan plasmid atau DNA dari bakteri itu dia bergabung, disebut dengan fase penggabungan. Nah, pada fase ini bakteri itu dia belum sadar bahwa dia itu terinfeksi virus. Nah, penggabungannya ini dinamakan dengan profage ya. Nah, pada fase ini dia belum sadar bahwa dia terinfeksi oleh virus, sampai si bakteri ini dia bisa melakukan pembelahan dulu sebelum dia sadar bahwa nanti dia itu oh ternyata aku ini terinfeksi virus nih. Nah, ketika si bakteri sadar atau ketika pertahanan dari bakteri itu melemah, nah kemudian si virus tadi DNA-nya dia akan mengambil alih dari sel bakteri tersebut. Nah, jadi ada fase pembelahan dulu. Nah, setelah fase pembelahan, kemudian itu masuk ke fase yang sama seperti daur litik, yaitu fase sintesis dan replikasi. Kemudian nanti masuk ke fase assembling, kemudian ke fase lisis, dan kembali lagi nanti ke fase yang sebelumnya, atau kembali lagi menjadi virus-virus yang baru itu mencari sel-sel bakteri yang baru yang akan dia infeksi. Begitu. Paham? Nah, jadi reproduksi virus itu ada dua macam ya. Ada daur litik dan ada juga daur lisogenik. Perbedaannya hanya pada tahapannya. Nah, ada rumusnya nih kalau kalian mau gampang menghafalnya. Untuk daur litik itu ada yang namanya adisipelit. Adi itu dari adsorpsi, infeksi, kemudian si itu sintesis dan replikasi, kemudian P itu adalah perakitan, dan lit adalah litik atau lisis. Nah, untuk daur lisogenik itu ada adi gabung si pelit. Adi itu tadi sama untuk adsorpsi dan infeksi, kemudian gabung itu adalah fase penggabungan, kemudian masuk ke sintesis replikasi, kemudian perakitan, dan selanjutnya adalah fase litik. Begitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke macam-macam virus. Virus itu dia jenisnya banyak, ada berbagai macam. Nah, kita bisa lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kita lihat dari jenis materi genetiknya. Nah, tadi virus itu kan dia ada yang memiliki materi genetik DNA dan ada yang memiliki materi genetik
RNA. Ada yang memiliki DNA dan juga ada yang memiliki RNA. Nah, untuk materi genetik, untuk virus yang memiliki materi genetik DNA itu contohnya ada papillomavirus, yaitu yang menyebabkan penyakit kutil. Kemudian juga ada adenovirus, dia itu menyerangnya ke sistem pernafasan ya. Kemudian juga ada yang menyebabkan penyakit kulit atau kita sebut herpes virus. Kemudian ada juga Ebola ya. Nah, itu adalah yang memiliki DNA dan masih banyak lagi virus yang lain. Kemudian yang memiliki RNA, contohnya itu ada virus paramyxovirus. Kemudian juga ada virus yang menyebabkan penyakit AIDS atau HIV ya, atau retrovirus. Kemudian juga ada yang menyebabkan flu atau pasti udah tahu kan ya, influenza. Kemudian juga ada yang menyerang hati atau itu hepatitis. Dan kemudian juga ada polio. Itu menyerang otot ya, otak. Nah, kemudian kita bisa ada virus yang dilihat dari sel inangnya atau di mana dia tempat tinggalnya atau tempat hidupnya, atau kita sebut hospes. Ada virus yang dia tinggal atau dia hidup pada manusia, ada hidup pada hewan, ada juga hidup pada tumbuhan, dan juga ada yang hidup pada bakteri ya tadi. Virus yang hidup pada bakteri, kemudian ada virus yang hidup pada manusia, pada tumbuhan, dan juga pada hewan. Nah, virus yang hidup pada bakteri itu tadi namanya apa? Ya, bakteriofag ya. Nah, untuk virus yang hidup dalam manusia itu ada contoh-contoh yang tadi di atas tuh. Kebanyakan itu adalah virus-virus yang dia itu memang sel inangnya di manusia. Nah, kemudian ada virus yang sel inangnya itu pada tumbuhan. Contohnya ada TMV, dia itu pada tembakau yang tadi ya, tobacco mosaic virus. Kemudian ada CVPD, itu dia pada tumbuhan jeruk biasanya. Dan juga ada tungro. Tungro itu dia biasanya menyerang atau dia inangnya pada padi. Nah, untuk yang ke hewan itu ada virus NCD atau biasa kita sebut tuh tetelo ya namanya. Kemudian ada juga misalnya rabies. Nah, tuh rabies itu biasanya pada anjing, kemudian pada monyet ya. Tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada virus yang dibedakan melalui virulensinya atau kekuatan daya serang dia. Virulensi, kekuatan dia. Nah, ada virus yang disebut dengan virus virulen dan ada yang disebut dengan non-virulen. Ada yang disebut dengan non-virulen. Nah, untuk virus yang virulen ini biasanya dia itu virus-virus yang dia menghancurkan sel dari inangnya. Kayak contoh bakteriofag tadi ya. Nah, biasanya dia itu melakukan daur litik. Nah, kalau yang non-virulen itu dia yang tidak menghancurkan sel inangnya. Nah, kemudian kita juga ada macam-macam virus yang bisa kita lihat dari
ada tidaknya selaput tambahan pada virus tersebut, atau disebutnya envelope, selaput tambahan. Nah, ada virus yang dia itu berenvelope atau dia memiliki selaput tambahan, dan juga ada virus yang tidak berenvelope atau disebut dengan virus telanjang. Nah, envelope ini biasanya dia ada pada bagian luar kapsid ya, melindungi kapsid. Contoh untuk virus yang berenvelope itu biasanya virus-virus yang dia itu menyerang sistem imun dari manusia ataupun makhluk lain. Nah, sedangkan virus yang telanjang atau yang tidak memiliki envelope itu contohnya tadi bakteriofag ya. Dia tidak memiliki selaput tambahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir nih, peranan dari virus. Kira-kira nih, peranan virus itu lebih banyak merugikannya bagi kita nih manusia atau lebih banyak menguntungkannya? Nah, ada virus yang menguntungkan ya, ada virus yang merugikan. Virus yang menguntungkan itu virus yang seperti apa? Emang ada Bu virus yang menguntungkan? Ada. Contohnya adalah vaksin ya. Vaksin itu adalah virus yang dibekukan atau virus yang memang dia sengaja dimatikan. Fungsinya buat apa sih? Nah, jadi dia itu biasanya disuntikan atau dimasukkan ke dalam tubuh makhluk hidup untuk membentuk suatu antibodi. Nah, jadi ketika nanti ada virus tersebut yang masuk ke dalam tubuh kita, oh jadi tubuh kita tuh udah otomatis, oh dia tidak berbahaya nih bagi tubuh kita karena di dalam tubuh kita juga udah ada dia temen nih, kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau virus yang merugikan itu biasanya adalah virus yang menyebabkan penyakit. Bisa menyebabkan penyakit kepada manusia, kepada hewan, tumbuhan, bahkan juga kepada bakteri. Nah, tadi contoh-contohnya itu udah sama kayak yang di atas ya. Virus yang menyerang manusia itu tadi ada di sana. Kemudian ada yang menyerang hewan, yang menyerang tumbuhan juga ada, dan yang menyerang bakteri juga ada. Begitu. Sampai di sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di